ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Semakin seru dan semakin seru perhelatan, kepanikan, telinga-telingu warga Islam Jamaah dalam rangka memagari. Pertama memagari, yang kedua memberikan pemahaman, karena warga Islam Jamaah di dalamnya sudah banyak yang mulai goyang, mulai ragu, mulai berpikir ulang, iki jane bener apa ora to? Iki jane bener apa ora to? Sampai ada yang mengatakan ada itu warga Islam Jamaah yang mencari kebenaran. Ketika disampaikan bahwasannya buku paradigma baru LDII disampaikan di kalangan pengurus-pengurus, di kalangan jamaah-jamaah oleh bapak-bapak pengurus, bahwasannya buku karangan paradigma baru LDII itu adalah karya JRK yang mencuri atau melegalkan, minta legalan dengan memalsukan dokumen-dokumen MUI dan lain sebagainya. Justru ini menimbulkan polemik di kalangan dalam sendiri. Ya benar. Jadi kalau saya mendengar itu ada pro dan kontra. Yang satu berusaha menutupi dengan kalimat bahwasanya ini tidak benar. Ini adalah buatan JRK yang diakukan milik atau diterbitkan oleh MUI. Yang satu mengatakan, yang sebagian golongan mengatakan ini benar. Ini benar. Dan insya Allah saya yakin pengurus-pengurus DPP, khususnya DPP dan DPW, itu meyakini kebenarannya. Karena nggak mungkin dia akan bertemu langsung, atau dia akan sering ketemu, atau dia akan selevel lah dengan MUI pusat. Saya yakin itu bagi DPP-nya. DPP itu pusat, DPW itu provinsi. Insya Allah dalam hati kecilnya, hati yang paling kecil, meyakini atas kebenaran apa yang disampaikan, apa yang telah diterbitkan, yaitu buku paradigma baru LDII. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Bagi jamaah-jamaah grassroots paling bawah juga terjadi gejolak. Sampai ada tadi di grup WA Ribat Akhlus Salim, ada yang mengatakan, ada yang minta itu bukti
dari jamaah-jamaah, apa keaslian, keautentikan bahwa ini benar-benar dari MUI. Ada jamaah yang minta, ada warga LDI yang minta. Kalau benar-benar, saya jawab, itu dibaca bukunya tuh. Ya, dibaca bukunya. Kebetulan di sini ada. Dibaca bukunya. Ya nah. Ada semua. Ini kata sambutan, misalnya sambutan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, diterbitkan Jakarta 6 Desember. Nah, dengan beliau mengatakan, saya cuplek ya. Alhamdulillah wa syukurillah, buku pembinaan LDI menuju paradigma baru. Sini ya. Berdasarkan Wasatiyatul Islam telah diterbitkan secara resmi oleh MUI, Nih, secara resmi oleh MUI. Biar cetah ya. Nah, dibaca dulu ya. Berdasarkan rapat pimpinan Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 5 Desember 2023 kemarin, baru 1 bulan yang lalu kurang lebih. Hal ini diperkuat oleh keputusan Mukernas 2 MUI 2022, Mukernas MUI 3 MUI pada 1 sampai 3 Desember 2023 yang merekomendasikan pentingnya pembinaan, lihat, pentingnya pembinaan terhadap LDI secara lebih serius. Nah, ini cuplikan dari Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar. Diterbitkan Jakarta 6 Desember 2023. Nah, biar mantap ya, mantap betul ya. Kemudian lagi kata sambutan lagi, Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya, Ketua DP MUI Pusat. Nah, kita baca yang pas poinnya aja. Nah, ini aja. Saya tahu betul proses panjang penulisan buku ini. Sejak pernyataan LDI siap kembali akan menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh. Mana tadi? Secara sungguh untuk kedua kalinya MUI Pusat membentuk tim rujuk ilal haq. Untuk melakukan pembinaan. Tim melakukan kompilasi data, informasi dan temuan bukti di lapangan. Lalu membahas, mendiskusikan dan menganalisisnya secara serius dan mendalam bersama berbagai komisi lembaga di lingkungan MUI Pusat yang tergabung dalam tim rujuk ilal haq. Nah, yang kedua ya, ini tertanggal, ada tanggalnya. Lagi kata pengantar lagi, biar cetah. Jadi kalau dituduh JRK itu yang membuat, biar cetah ya, yaitu Profesor Dr. Andus Firdaus Syam, MA PhD, PhD. PhD kok PhD. PhD. Ini Ketua Tim Rujuk Ilal Haq LDI. Ketua Tim Rujuk Ilal Haq LDI. SK nomor Gap 591 /DP MUI /3 /2021. Dilihat. Bertetawela-wela ya. Dah. Nah, ini kita langsung ambil aja ya. Kami selaku pribadi Ketua Tim Rujuk Ilal Haq LDI merasa bersyukur dan bangga atas terbitnya buku ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Buku yang sangat penting dalam proses pembinaan LDI untuk kembali kepada pembinaan agama yang benar. Buku ini merupakan counter naratif dan koreksi arad al-tasih
terhadap 12 tema utama yang selama ini menjadi doktrin LDI. Ini nanti nggak saya tampilkan, nggak usah, biar ini cetok. Nanti nggak usah tampilkan, dikira saya buat sendiri. Ini bukunya, sampulnya ini. Ini. Saya nggak membuat tampilan ya di sini, nggak. Biar dibaca nih. Siapa ini pembicaranya? Ada 12 tema ini. Ada imamah, ada jamaah, dan lain sebagainya. Lagi. Buka. Biar dibuka. Jadi pembohong-pembohong, pengurus-pengurus pembohong penjilat yang takut kelaparan itu biar tahu. Biar tidak membohongi jamaahnya. Ya. Ini tadi ya, kata pengantarnya ini. Kata pengantar yang ketiga. Berarti ada berapa ini? Ada. Oh, lebih mantap lagi ini. Ya. Cetok, yes. Tak lihatkan dulu. Saya nggak menampilkan, sengaja saya nggak menampilkan. Nanti kalau ditampilkan dikira nanti diedit. Ini aslinya. Penanggung jawab Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tak tunjukkan toh. Kiai Haji Marsudi Syuhudi, Dr. Andes Amir Syah Tambunan MA, pengarah Profesor Haji Utang Ranuwijaya MA, Profesor Dr. Hajah Falina Singka Subakti, MSI Kiai Haji Arif Fahrudin MAG, penulis tim LPBKI, Agus Iman Haromen MAG, Haji Ulil Azmi Aminah Azmi LC, Ahmad Kutok Buddin Shirazi Muntawori SAG, pembaca ahli Profesor Dr. Firdaus Syam MA PhD, Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA, Dr. Haji Robinur Hadi MSI, Dr. Hamami Zada MA, editor Agus Imam Homen MAG, penyelaras bahasa Hilman Kurtubi MAP, setting dan layout Isno Umbaran, bahasa Inggrisnya dapat bisa ya. Cetakan pertama Oktober 2021, cetakan kedua edisi revisi November 2023. Ini. Saya sengaja tidak menampilkan di sini. Biar asli loh. Asli. Saya mangkulnya. Udah, mana lagi nih? Itu kata sambutan kita, yang poin-poin ini yang ditanyakan masanya. Yang ditanyakan mana keasliannya. Oke. Kalau isinya sudah mafhum ya, isinya mafhum. Mafhum Anda tahu lah tentang bab salat jamaah. Nah, saya sengaja nggak menampilkan. Nanti kalau saya tampilkan di sini atau dipakai tampilan, nanti dikira saya editing. Nah, kalau ini kan jelas, cetok wela-wela. Lagi halaman terakhir. Aku di goro-goroi ya, hajar ya. Nih. Mana ini bagian terakhir nih? Nah ini lampiran pengesah, lampiran. Pertama, Tausiah Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII. Nih, tausiah. Bacakan langsung isinya ya. Nomor Cap 1023 DPMUI 5 2021. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian tim peneliti Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun poin-poin paradigma baru sebagai berikut. LDII bukan sebagai penerusan jamaah. LDII tidak mengikuti sistem keamiran. LDII tidak menganggap umat Islam di luar jamaah sebagai kafir dan najis. Masjid LDII terbuka untuk umum. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh imam dari luar LDII. LDII bersedia bersama ormas tadi lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI. Ini. DPP LDII 2. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan mentaati paradigma baru dan isi dua surat pernyataan.
DPP LDI menyatakan Abdul Aziz Sultan Aulia dan penerusnya bukan sebagai imam amir jamaah karena dia sudah bukan bagian, ini sudah bukan bagian dari LDI, maka tidak wajib bagi jamaah LDI berbaiat kepadanya. B. DPP LDI mengakui belum menjalankan paradigma baru secara baik sungguh-sungguh. C. DPP LDI bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen, dan konsisten. D. DPP LDI bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam melaksanakan paradigma baru. E. DPP LDI bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh-sungguh. Nih, Jakarta 15 Syawal 1442 atau 27 Mei 2021. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Amir Syah Tambunan. Nih. Saya sengaja tidak menampilkan, ini langsung saya tunjukkan aja ya. Ini ya. Nah. Surat edaran terkait pengurus dan anggota lembaga dakwah Islam LDI. Nah, dari MUI nomor A 19447 DP MUI 2023. Nih. Ini surat maklumat. Tak bacain, tenang, tak bacain. Ini biar melek loh, maksudnya biar melek. Dikira itu kita bohong aja ya. Tak bacain ya, ini baca tadi ya. Langsung aja. Selanjutnya kami sampaikan bahwa merujuk keputusan Musyawarah Kerja Nasional 2 MUI tahun 2022 tentang organisasi nomor 01/Mukernas ke MUI _2 2022 tanggal 9 Desember 2022 poin ke-10 yang menjelaskan terkait status lembaga dakwah Islam Indonesia yang masih dalam proses pembinaan oleh Dewan Pimpinan MUI, maka kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Memberikan apresiasi kepada MUI provinsi kabupaten kota yang tidak memasukkan unsur LDI dalam pengurus MUI karena pembinaan maksudnya. 2. Apabila MUI provinsi, kabupaten kota dan kecamatan yang mengurusnya masih terdapat unsur LDI agar dinonaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku. 3. Menghimbau kepada MUI provinsi untuk berpedoman dan melaksanakan hasil keputusan Mukernas 2 tahun 2022 terkait LDI tersebut. Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasamanya saudara kami. Sampaikan terima kasih. Nih, Sekretaris Jenderal tanggal 22 Juni 2023 atau 4 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sekretaris Jenderal Amir Syah Tambunan MA, kemudian Ketua Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya. Ini memang sengaja tidak saya layar upload saya tampilkan di sini, tapi dengan fisiknya biar tahu. Oke. Santai, bukan marah, saya nggak marah. Cuman orang-orang yang takut perutnya kelaparan itu biar tahu ya. Nih ada 2 nih, tadi 1 nih. Nggak mungkin saya baca semua ya, Isinya pokoknya surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan dan personalia tim rujuk ilal haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Majelis Ulama Indonesia nomor Cap 591/DP DP MUI _3/2021. Ini ya, kita baca ke bagian memutuskan aja ya, menetapkan susunan dan personalia tim merujuk ilal haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Pertama, mengangkat nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing
sebagai tim rujuk ilal haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI, Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan bagian tidak terpisah dari lampiran surat keputusan. Kedua, tim rujuk ilal haq LDI termasuk bertugas sebagai berikut. 1. Menangani dan memproses upaya rujuk ilal haq LDI. 2. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap LDI setelah pelaksanaan rujuk ilal haq sampai dengan LDI berparadigma baru secara jujur dan konsisten. 3. Melaporkan hasil kajian kepada DP PMUI Pusat secara berkala. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Majelis Ulama Indonesia bersumber dari kas DP MUI. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan atau muncul kebutuhan organisasi di kemudian hari. Ditetapkan Jakarta, 17 Sya'ban 1442 Hijriah atau 30 Maret 2021 Masehi. Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Amir Syah Tambunan. Yang saya baca tadi mulai ini sampai ini. Ya, sampai ini. Saya tidak menampilkan gambar, tapi langsung aja fisiknya. Nah, ya. Nah, ini harus saya baca ini biar nanti dipertanggungjawabkan. Ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Waktunya cek suwi. Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor KEP keputusan 591/DPMUI/3/2021 tentang susunan dan personalia tim rujuk ilal haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI. Susunan dan personalia tim rujuk ilal haq Lembaga Dakwah Islam LDI Majelis Ulama Indonesia. Penanggung jawab Kiai Haji Miftahul Akhyar. 2. Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MM. 3. Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA. Pengarah Ketua Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA. Wakil Ketua Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MA. Sekretaris Profesor Dr. Hajah Falina Singka Subekti MSI. Anggota 1. Kiai Haji Abdullah Jaidi. 2. Kiai Haji Khalil Nafis PhD. 3. Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin MED. 4. Dr. Randes Haji Muhammad Ziyad MA. 5. Arif Fakhruddin MA. Nih, baca ini sampai sini tadi. Nah, lanjut, biar mantap ya. Pelaksana Ketua Profesor Dr. Andes Haji Firdaus Syam MA PhD. Sekretaris Dr. Ali Abdillah MA. Anggota 1. Unsur Komisi Pengkajian dan Penelitian. A. Profesor Dr. Haji Muhammad Hisham. B. Dr. Haji Hamami Zada. C. Dr. Haji Robi Nurhati MSI. 2. Unsur Komisi Fatwa Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rosyid MA. E. Kiai Haji Arwani Faisal. F. Dr. Muhammad Haji Nurul Irfan MAG. 3. Unsur Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. A. Profesor Dr. Armai Arif MAG. B. Dr. Kartini SAG MPD. C. Dr. Sutrisno Singotirto MSI. Ini kita saya ngapusi. Singotirto MSI. Yang bawa bukunya sambil nyimak, tidak apa-apa. Saya nggak membongkar dalamnya, nggak. Ini sudah mafhum nih. Nah. Unsur Komisi Dakwah Dr. Andes Haji Ahmad Zubaidi MA. B. Dr. Haji Chandra Krishna Rajaya. C. Kiai Haji Dr. Andes Kholisuddin Yusa. D. Dr. Parihen. E. Haji Taufik Akbaruddin Utomo LCMA. Doktor, profesor. Ya Allah, ya Allah. Unsur Komisi Hukum. A. Profesor Dr. Zana Arifin. B. Kiai Haji Syeful Anwar SHMH. C. Dr. Aulia Hasanova. D. Idris Fasahua SHMH. E. Ahmad
Fatudin SHMH. 6. Unsur PRK Profesor Dr. Yasmin Zaki Syahab. B. Hajah Umi Musyarofa MA. C. Dr. Anda Hajah Siti Aniroh. C. Unsur Komisi Ekonomi KPEU Dr. Andes Zuardi Halim MA. B. Deva Rahman. 8. Unsur Komisi Infokom Dr. Tobib Al-Ashhar MSI. B. Ismail Fahmi PhD. C. Hari Usmayadi MKom. Dan terakhir unsur LPBKI. A. Dr. Kiai Haji Abduh Al-Manar. B. Agus Imam Haromen MAG. C. Dr. Ahmad Ali MD. D. Aminah Azmi LC. Dan E. Ulul Azmi. Ditetapkan di Jakarta 17 Sya'ban 1442 Hijriah atau 30 Maret 2021. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Sekretaris Jenderal Amir Syah Tambunan. Ini sengaja saya tidak menampilkan hasil foto, tapi langsung ke bukunya. Alhamdulillah masih punya satu ya. Kayaknya dikirim nih dari tim Hijrah ya, insya Allah ya. Ada berapa dikirim insya Allah ke saya, lebih banyak. Semoga bermanfaat ya. Nah ini dibaca nggak ini? Bacalah. Biar sah. Nah, surat pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kami, dicoret ada tulisan Amir, Jamaah dan Pimpinan. Amirnya dicoret. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan, 1. Kami belum menjalankan paradigma baru secara baik dan bersungguh-sungguh. 2. Bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten. 3. Bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama ormas Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dan menjalankan paradigma baru. 4. Bersedia menerima konsekuensi apapun. Nah, ini termasuk konsekuensi hukum dicoret. Ya, atas beberapa pertimbangan. Apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan bersungguh-sungguh. Demikian surat pernyataan dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. 19 April 2021 Masehi. Yang menyatakan PLDI Abdul Aziz Amir Imam Jamaah LDI dicoret. PR. Ya, CPR coret. Insinyur Haji Reswanto Santoso, MSc, Ketua Umum. Kemudian Haji Dodi Taufik Wijaya MKom, Sekretaris Umum. Dan Ketua Dewan Penasihat LDI. Yang menyaksikan pihak Dewan Pimpinan Pusat MUI yaitu Fahina S. Subakti, Utang. Kemudian Firdausyah Ali. Kemudian siapa ini? Asma ya. Arif Fadutin Asma. Ini fotonya. Penyerahan surat pernyataan kesediaan Ketua Umum LDI menjalankan paradigma baru. Ini fotonya. Ini Pak Reswanto atau kayaknya ini. Yang mana ini? Oh ini yang gelap-gelap ini. Dah hampir setengah jam ya. Dah yang ngomong-ngomong, yang omon-omon itu yang saya katakan, yang suka omon-omon, katanya itu tulisan JRK, ngacung dong ya. Yang berbohong, siapa yang berbohong? Kalau Anda mengatakan ini tulisan JRK, buktikan. Tetapi kalau kami dari JRK atau para mantan Islam Jamaah, mantan LDI mengatakan bahwa ini terbitan dari MUI, ini buktinya. Ini buktinya. Jadi kalau Anda
sahabat-sahabat yang ada di Islam Jamaah mengatakan bahwa buku ini adalah cetakan-cetakan JRK, cetakan mantan-mantan yang sakit hati. Narasinya yang selalu dibangun dengan istilah sakit hati. Buktikan. Mana buktinya? Tetapi kalau kami mengatakan bahwa ini adalah benar-benar terbitan, benar-benar yang diluncurkan, yang meluncurkan, yang menerbitkan adalah pihak MUI, ini buktinya dengan berbagai berapa kali pembuktian legalitasnya. Udahlah, bukan saya katakan Anda menyerah saja, bukan, karena tidak dalam pertempuran peperangan apapun, tidak, akui saja. Apa sih beratnya mengakui bahwasannya yang kita sampaikan itu, yang disampaikan para mantan itu benar, itu apa sih beratnya? Beratnya sepiro. Beratnya seberapa? Kalau masih berbohong, kalau masih menutupi, kalau masih membuat fitnah, kalau masih mengarang-arang cerita tentang terbitnya buku ini, bahkan menuduh, memfitnah bahwa itu karyanya JRK, karya mantan, tak lain bahwa saudaraku semua Islam Jamaah LDI, berarti Anda di dalam tidak sedang baik-baik saja. Artinya ada makosid, ada tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mana ada orang rahmatnya Allah kok pembohong. Golongan yang mengatakan dia paling mendapatkan rahmat, tapi di dalamnya pembohong. Kan bohong, membohongi jamaahnya. Rahmat yang bagaimana? Kemudian digambarkan, oh kita punya gini dan itu bentuk kerahmatan. Gak usah lah. Kenikmatan, semua orang diberi rezeki, semua orang diberi kenikmatan. Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membagi akhlak itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Kalau Anda dalam sebuah lingkungan ini atau sebuah golongan ini yang saat ini gencar-gencarnya, semakin mantan membuat statement, semakin mantan membuat pergerakan, semakin mantan membuat event, maka semakin pengurus-pengurus akan menutup dengan kebohongan-kebohongan dari mulutnya. Dan saya tahu hati kecilnya insya Allah sebenarnya mengakui atas kebenaran itu. Hati-hati loh, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang yang selalu berdusta, dia akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yuktaba indallah, di sisi Allah sana, kadzaban, ahli dusta. Kadzab, sifatnya dajjal. Sifatnya dajjal, kadzab. Ayo. Kita sudah buktikan ini nih. Kita sudah buktikan. Bagaimana sudah saya bacakan dengan terang benderang. Apa yang perlu Anda ragukan lagi? Bahwasanya ini benar-benar. Kita tidak muluk-muluk. Anda itu jangan takut deh. Kan sering saya katakan, ini kan ketakutan yang berlebihan, fobia. Fobia itu bukan fobia ya ketakutan berlebihan. Anda tidak diapa-apain, nggak ada dapat. Ini loh tulisannya coba. Buku pembinaan. Ini buku pembinaan, hanya dibina, hanya diarahkan. Kenapa sih kelojotan? Kenapa kok wedi? Kenapa kok tidak harus menutupi dengan kebohongan sana sini, harus membuat cerita-cerita yang tidak jelas? Kenapa? Hati-hati, hatta yukdaba indallahi kadzaban.
Kalau Anda berdusta pada jamaah Anda, ya akan ditulis ahli pendusta, ahli ke ahli pendusta ya pinter banget, ahli kunci ya pinter kunci ya, ahli kunci ini enak kunci macet dicemplungin wae iso langsung tanpa lama-lama. Ahli ke ahli pendusta ya, kalau ahli kunci itu kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang ya nggak bermanfaat. Tapi kalau ahli pendusta mana ada pendusta yang bermanfaat? Apa sih? Itulah yang dimaksud, itulah yang tujuan para mantannya itu Anda agar dipilih. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada komersil bagi kami, tidak ada. Materi tidak ada yang kemudian kita dapatkan atas Anda kemudian hijrah, sadar, terus mantan-mantan duwe apa duwe penghasilan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dua penghasilan atas Anda hijrah itu nggak ada. Yang kita targetkan ya Anda menyadari, Anda memahami. Kemudian selanjutnya Anda hijrah. Itu selesai. Kembali kepada kaum muslimin, pangkuan kaum muslimin. Jadi gak usah membuat narasi cerita-cerita bohong kepada jamaah Anda. Sudah saya kuliti semua. Mau bukti apa lagi? Tapi saya pun tidak kemudian memaksakan diri dan saya pun tahu diri. Kalau memang Allah membuka hati, kalau memang Allah Subhanahu wa taala membuka hati, jangankan ada buku ini, kita tidak ada bukunya aja alhamdulillah bismillah saat itu sudah jemerintil. Alhamdulillah biaunillah. Atas hidayah Allah, atas pertolongan Allah. Ya, atas pertolongan Allah. Tetapi kalau walaupun sudah ditunjukkan buku ini dan itu, kalau Allah Subhanahu wa taala belum membuka ya sama saja. Tapi tidak berhenti, kami akan selalu mengajak, selalu membuat membuat narasi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Jadi apa coba? Yang kemarin rame-rame membuat broadcast itu. Ta'awud kan. Terus ini mau coba ta'awud sudah. Apa yang Anda bantah? Anda mengatakan ini palsu, ini adalah buatan JRK dan sebagainya. Ya. Wes. Oke ya. Soal demikian dari saya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.